Sekarang kita pahami poin yang pertama. Poin yang pertama, kalau sudah bicara harta, supaya kemudian harta itu tidak sampai masuk pada hati kita dan tidak merusak dan memporak-porandakan jalan kehidupan kita, kita paham yang pertama. Harta itu, akhi, sudah ditentukan oleh Allah takarannya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan sesungguhnya hartanya saya dan hartanya antum sudah ditakar oleh Allah, dan Allah tidak pernah salah di dalam takarannya. Ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan, dan Allah tidak pernah salah dalam takaran ketika memberikan harta kepada manusia. Ini harus kita pahami, karena kadang-kadang kita mendapati, kok harta saya sedikit, protes sama Allah. Loh, kalau kita protes sama Allah, kita sudah menyalahkan Allah. Lah kalau Allah sudah salah menurut kita, lo yang benar siapa kalau Allah sudah kita salahkan? Yang benar Pak Demu? Tidak mungkin kan? Yang benar siapa? Bude? Kan tidak mungkin. Makanya Allah ketika menetapkan harta, maka Allah tetapkan harta itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan semua persoalan tentang harta itu sudah ditakar dengan benar, karena semuanya ditakar oleh Allah dengan sifat ilmunya Allah dan sifat rahmatnya Allah. Dan Allah itu tidak mampu diganggu gugat. Wong juri aja tidak mampu diganggu gugat, kok apalagi Allah. Makanya Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tetapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah. Dan harta ada yang dilapangkan, ada yang disedikitkan. Yang dilapangkan itu ujian, yang disedikitkan pun itu ujian. Makanya maaf ya, salah kalau ada orang itu berkata semakin banyaknya harta itu semakin barokah. Oh enggak, salah itu. Ini harus dikoreksi. Masyarakat Jawa kan gitu. Ustadz kan Jawa, termasuk saya gitu loh. Masyarakat Jawa itu selalu mengatakan bahwasanya keberkahan hidup kita itu tergantung pada harta. Salah. Kalau kita menganggap bahwasanya semakin banyak harta itu semakin barokah, yo, masya Allah. Berarti orang kafir lebih barokah daripada kita. Wong harta kita tidak sebanyak orang kafir kok. Orang kafir itu Pak, pemain Hollywood dan Bollywood itu banyak yang pakai jet pribadi kemana-mana. Kita, oh, pakai pesawat ekonomi, ya kan? Pesannya 3 bulan sebelumnya. Yang dapat murah itu loh, sudah gitu cari yang promo, yang tidak bisa di refund itu loh. Yang ketawa-ketawa ini saya curiga, ini termasuk pelakunya. Bapak itu malah pertama paling keras itu. Maka kemudian di situ akhirnya kita jumpai lah, kalau kita mengidentifikasi barokah itu pada harta yang banyak, kemudian kita mengatakan barokah hidupnya, dan kalau sedikitnya harta itu tidak barokah, ya fatal Pak. Maka itu yang menjadikan akhirnya kita itu ngebut, menjadikan malam jadi siang, siang jadi malam ketika kita mencari harta, tidak peduli halal dan haram, ketika kita ingin mengatakan loh barokah kalau hartanya saya banyak. Sering nggak kadang-kadang kita duduk gitu sama istri kita di depan rumah gitu, ngomong, Bu Le, iya Mas, hidup kita barokah ya? Iya. Tuh mobil kita 2 sekarang, masya Allah. Motor kita 6, kan? Itu orang atau Gojek gitu kan? Motor kita 6, barokah betul ya. Kalau kita kemudian mengatakan itu salah, karena barokah itu tidak ditentukan kepada harta, tapi barokah itu dikatakan kullu ma tuzidukum fi ta'ah, apapun yang menambah taat itulah yang dinamakan barokah. Dan ingat, kalau Allah itu melapangkan itu ujian, dan sebagaimana Allah menyempitkan itu ujian. Dan ingat pula, kadang-kadang kita harus paham, Allah itu kalau benci sama orang kadang-kadang justru nambahkan harta, walaupun tidak semuanya. Jadi Allah itu kalau kadang-kadang benci sama orang karena orang itu banyak maksiat, justru Allah tambahkan kepadanya harta. Jadi tidak semuanya orang yang punya banyak harta itu pasti solih, belum tentu. Ada orang yang banyak hartanya justru karena dibenci oleh Allah. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya kalau kemudian orang yang kemudian banyak harta tapi banyak maksiatnya itu merupakan indikator dan tanda dia dibenci oleh Allah? Ayo dibuka surat Al-An'am 44. Dibuka Qur'annya Bapak-bapak. Ngaji itu harus bawa Quran.
Kalau nggak bawa Quran ada dua kemungkinan, satu hafal Quran, dua ambil handphone daripada Quran. Kalau lihat bapak-bapak ini kelihatannya yang pertama, tapi saya berat betul kalau berprasangka itu. Surat Al-An'am sudah Bapak? Ayat 44. Coba Bapak baca dulu. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Tuh ayatnya 44 Pak, saya bacakan ya ayatnya. Falamma nasu ma dzukiru bihim fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kalau kami dapati manusia itu sudah lupa, artinya bermaksiat terus, lupa terhadap peringatan yang Allah berikan, apakah Allah mengirim adab? Oh belum tentu Pak, belum tentu orang yang berdosa itu dikirim adab. Nah, ini dalilnya ini ayat ini. Tapi Allah mengatakan kalau kami dapati manusia itu sudah lupa terhadap peringatan yang kami berikan, fatahna, kami buka pintu-pintu kesenangan duniawi untuk mereka, sampai mereka itu gembira betul ketika hartanya itu begitu banyak setelah mereka dibukakan oleh Allah. Farihu, gembira. Ketika mereka gembira itu mereka tenggelam dalam kemaksiatan terus yang mereka lakukan. Ketika mendapatkan harta dimatikan oleh Allah, mati terhenyak kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang dia telah lakukan. Ini Pak di sini. Jadi maaf ngapunten, tidak semua orang yang ketika kemudian mereka itu banyak harta itu tanda kesolehan. Ada orang yang mereka diberikan harta oleh Allah, ada yang justru ketika diberikan harta itu karena Allah benci. Ini jawaban dari pertanyaan kita. Kalau kita sering bertanya, Ustadz gitu, ada orang pulang dari dukun malah laku dagangannya, saya nggak pernah ke dukun tapi kemudian malah nggak laku-laku. Nah, ini bukan karena yang datang ke dukun itu kemudian diridhoi oleh Allah, enggak, tapi justru di situ kemudian Allah pengen memberikan pelajaran kepada kita. Loh, ada orang yang bermaksiat itu justru dijadikan lancar hartanya. Ada orang yang diberikan harta karena Allah ridho kepada orang itu akhirnya membangun jembatan ke surga dengan hartanya. Tapi tidak sedikit ada orang yang mereka itu diberikan harta justru karena maksiatnya. Jadi kalau bapak-bapak nanya, teman saya itu maksiatnya banyak, tahajud tidak pernah, ngaji juga tidak pernah, sholat Jumat itu selalu 2 kali, Jumatan 1 kali tidak, dan dihitung dicek gitu, kemarin sudah Jumatan, nah sekarang enggak. Tapi ternyata rezekinya lancar, itu bukan karena Allah ridho. Tapi jangan salah paham loh, oh kalau gitu pengen kaya harus maksiat aja, nggak gitu. Ini saya khawatir nih masyarakat Sleman suka ngambil splinter oh. Tapi di situ akhirnya kita menjumpai itulah yang dinamakan harta. Supaya ketika kita paham tentang itu, Bapak dan saya sedang dinasihati sama Allah. Jangan menganggap harta itu tanda berkah, karena biasanya yang menjadikan kita ngubek-ngubek harta, ngejar terus dunia sampai siang jadi malam, malam jadi siang, itu biasanya karena kita menganggap memiliki frame cara berpikir yang tidak benar bahwasanya harta itu barokah. Ya belum tentu. Kalau memang harta itu barokah Pak, berarti sahabat Nabi itu tidak barokah. Wong mereka jarang ada yang kaya kok. Yang kaya bisa dihitung dengan jari. Ada yang kaya, ada yang tidak kaya. Tapi mu'dhamu sahabah, kalau Bapak buka Imam Ibnu Katsir itu berkata, mu'dhamu sahabah aksaruhum fuqara. Tahu artinya? Tidak tahu insyaallah ya. Artinya kebanyakan dari para sahabat itu mereka fuqara. Tapi mereka diberkahi oleh Allah atau enggak? Diberkahi. Mana dalilnya Ustaz? Loh, gelarnya mereka radhiyallahu anhum kok. Allah meridhai sama mereka. Berarti di situ akhirnya yang namanya harta itu Pak bukan indikator keberkahan hidup kita. Tapi indikator keberkahan hidup kita itu apa? Yaitu ketika harta itu menambah taat, itu baru benar.
Tapi kalau ada orang yang diberikan harta oleh Allah, tapi kemudian karena kemaksiatan yang dia lakukan, itu bukan tanda ridhonya Allah. Dan itu yang kita harus pahami. Keberkahan itu tidak sesuatu yang kita pandang indah, tapi justru sebaliknya. Berkah itu sesuatu yang terkadang kita benci, malah tanda itu berkah, Pak. Kadang-kadang kita nganggap sehat itu berkah, belum tentu. Ada orang yang sakit malah berkah, Pak. Sakitnya menambah dia untuk tobat dan menyesal kepada Allah. Itu kan sakit yang barokah. Makanya takarannya, kalau sudah kita paham barokah itu tidak ada kaitannya dengan harta, takarannya itu sudah ditentukan oleh Allah, Pak. Ada yang lapang, ada yang sedikit. Kenapa begitu? Itu semuanya terjadi karena hikmah. Dan ketika Allah lapangkan ada ujian, dan ketika Allah sempitkan itu pun ada ujian. Orang yang lapang ujiannya kesyukuran, orang yang sempit ujiannya kesabaran. Dan Allah tidak pernah salah. Wong akuntan, Pak, akuntan saja, auditing saja, semakin terkenal, semakin dia itu teliti ketika menghitung keluar masuknya dana dan uang. Itu akuntan, Pak. Semakin ada akuntan publik yang terkenal dan terpercaya, semakin minim kesalahannya, Pak. Rasio kesalahannya itu berapa, 0, berapa persen. Itu akuntan dan auditing, Pak. Lu kalau akuntan dan auditing tidak pernah salah, apalagi Allah. Makanya kita harus pahami hikmahnya. Oh, takarannya sudah ada. Ada orang yang memang dimudahkan untuk kaya, ada orang yang dimudahkan untuk miskin, dan semuanya itu terjadi karena hikmah yang Allah berikan. Dan Allah tidak pernah mendolimi kehidupan manusia.